Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbabna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika amut wa ilaikan nusyur. Kita tetap bersyukur kepada Allah hari ini tanggal 5 Jumadil Akhir. Insya Allah ya, kita masih ada kesempatan sehat, kesempatan hidup. Semoga ya dalam kesehatan dan kesempatan ini ada manfaat yang lebih indah bagi kita ya. Karena bagaimanapun Nabi mengingatkan untuk kita, nikmatani maghbunun, ada dua nikmat yang banyak dilupakan manusia. Di kebanyakan manusia itu lupa wa katsirun minan nas, apa as-sihhat wal faragh, kesempatan dan kesehatan. Padahal kita tahu hidup kita itu terbatas. Kita dibatasi oleh waktu, wal asri wal duha wal laili wal fajri. Itu menunjukkan waktu kita sangat terbatas oleh waktu itu. Meskipun maunya manusia berumur panjang, kadang-kadang sudah diambil lebih dahulu. Itulah kehidupan dunia dan kita harus paham. Dan insya Allah kita masih ingat watak-watak dunia yang pernah kami sampai ke dalam kajian-kajian sebelumnya. Cuma karena kita masih bicara masalah binatang ya. Sebelumnya baiklah sholawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi kita ini Nabi yang terakhir, harus kita ikuti sunnahnya. Karena apa? Dengan mengikuti sunnahnya itulah, meskipun kita tidak banyak meminta dan memohon agar nanti mendapat sahabatnya, secara otomatis Allah akan berikan dengan sendirinya. Amin. Jamaah sekalian, kita masih bicara beberapa binatang yang masih saya lihat masih tercecer dalam Al-Quran. Cuma saya ulang, pertama adalah unta, sedikit saja. Unta sudah umum, meskipun di negara kita tidak ada. Unta dalam bahasa Arabnya adalah ibil, unta. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa manusia tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta. Padahal di sekitar kita tidak ada unta. Ini gambar akeh. Tapi kalau unta sendirinya kita tidak tahu. Tapi secara umum kita sebagai seorang muslim, kita diperintahkan, afala yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa kita manusia tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Ya sedikit info ini bagi yang ahli flora fauna, mungkin dokter hewan ini yang paham bahwa unta itu pertama terkenal dengan binatang padang pasir itu. Terkenal binatang pasir kalau dulu, sekarang agak banjir, masuk binatang padang pasir, ya binatang banjir malah. Di alam sekarang itu mulai ditanami apa namanya, yang buah-buah yang mahal, zaitun ini, jutaan pohon zaitun itu sekarang. Dan nanti kata Nabi, kalau sudah
Arab itu hijau royo-royo. Banyak di luar Arab itu akan mencari ke sana ya. Mungkin nanti akan padi di sana lebih hebat. Karena apa, bagaimanapun dengan teknologi tinggi, tanah yang sedikit bisa ditanami padi dan seterusnya. Itu Nabi sendiri yang menyatakan begitu. Tanda kiamat adalah Arab Saudi nanti hijau royo-royo. Sudah saya lanjutkan masalah unta. Istimewa unta itu berjalan siang malam tanpa makan, tanpa minum, mampu 24 jam berjalan tanpa makan, tanpa minum itu mampu. Karena itu orang-orang haji tempo dulu kan naik apa? Naik unta. Rasul sendiri naik unta bergantian dengan keluarga. Sampai di situ ada kan surat haji. Wa'adin fin nasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Subhanallah, ayat ini untuk kita bersama. Wa'adin fin nas, celuhun menungso, idinono maksudnya dipanggil untuk manusia bil haji agar segera melaksanakan haji. Yaitu karijalan, mereka ada yang berjalan dengan kakinya otomatis. Wa ala kulli dhamirin, ada yang naik unta sampai kurus. Dipaksakan itu terus jalan. Mekah Madinah kan sekitar 380 kilo, lebih dari itu. Kalau belak-belok naik lurus mungkin masa iso, apalagi ngebrok gunung barang masa lurus ya unta. Wa ala kulli dhawirin, sampai untanya kurus. Jadi gak mangan, gak minum itu sampai lupa makan, tapi karena taat pada majikannya tetap jalan saja. Wa ala kulli dhawirin, itu kita suruh merhatikan ya, kita sekilas keimanan. Unta diciptakan seperti itu 24 jam ya, tidak makan, tidak minum, hanya berjalan mampu. Satu. Yang kedua, kalau ada sedang badai pasir, apa badai pasir ini, lesus pasir yang begitu hebat, yang naik lilipan tapi untuk gak kelilipan, bahasa kelilipan ya, ya. Meripatnya tidak kelilipan, tidak kena itu. Jadi meskipun ada pasir yang hebat-hebat begitu, karena angin siklon yang sangat berat, ya unta tidak bisa kelilipan. Itu rahasianya. Tidak tahu itu modelnya bagaimana. Apa bulu tinjau nih, menungso sing kelilipan sing numpak itu malah iso rembes gitu. Ini beberapa catatan penting untuk kita, karena disuruh memperhatikan tadi. Yang selanjutnya, sekali minum. Nah ini sekali minum itu ciri gente itu ya 20 liter habis. Kita sak gelas ini wis gitu. Nah itu perbedaannya. Unta kalau 20 liter itu habis itu langsung. Mungkin ono ciri gini maaf, ini keimanan saja. Jamaah sekalian, sudah ya unta kita selesaikan dulu, cukup saya rasa. Dan untuk selanjutnya tentu kita tidak mampu menjelaskan ini, karena bukan ahlinya dokter hewan yang baluan. Untuk yang selanjutnya ini ada ikan nun ya, ikan nun yang kemarin belum sempat kita bicarakan. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dzannun,
Zannun itu julukannya Nabi Yunus, orang yang memiliki ikan nun secara pribadi. Maksudnya dia ngunjuru utang iwak gitu. Itu julukannya Zannun. Jadi Zu itu dalam artinya memiliki, Nun binatang ikan laut yang besar itu yang menelan beliau ini kan namanya Nun, sehingga terkenal dengan julukan Zannun, orang yang memiliki ikan nun. Dalam bahasa Al-Quran kan memang begitu. Seperti ada lagi tadi maaf yang saya baca itu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu mempunyai kullu man 'alaiha fan, setiap yang di atas bumi akan binasa, akan mati. Termasuk sing ngomong mesti mau pemal sing ngrungokno. Jadi di situ jelas kullu man, ya jangan tolak. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di atas bumi, di atas akan fan, itu hancur, mati maksudnya. Kecuali Allah yang Maha Kuasa, illa dzul jalali wal ikram. Karena itu kalau kita baca Asmaul Husna itu, kalau pakai ya nida itu langsung. Jangan lupa kalau kita manggil Allah lewat Asmaul Husna, pertama harus biasanya di sama Quran ini ada. Biasa yang Quran ada ya. Bisa dipanggil dulu pakai ya Allah dulu ya. Ya Allah alladzi la ilaha illa anta. Coba kalau kita pakai Asmaul Husna, ya Allah alladzi la ilaha illa anta. Kalau kita teruskan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, Takabbir, ya Khaliq, ya Bari, terus di sana ada ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi mempunyai kekuasaan dan kemuliaan yang sangat mutlak. Di sana ada ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya nida itu kalau gandeng dalam bahasa Arab, bahasa Quran itu harus pakai fathah. Umpamanya namanya Abdurrahman, kalau panggil ya Abdurrahman, bukan ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman, pakai mudhaf ilaih kalau dalam bahasa Arab begitu. Kalau ada ya nida, mudhaf dan mudhaf ilaih, yang pertama harus dinasabkan, begitulah kalau belajar bahasa Arab. Kita lanjutkan di sini. Zannun yang memiliki ikan nun, maksudnya Nabi Yunus. Idzahaba, ketika pergi minggat, ya, pergi minggat. Buwadiban, sambil marah-marah, Nabi Yunus itu marah-marah. Karena apa? Dakwah situ karena sing ngrungokno. Kewabe pada menghina, memusuhi Nabi Yunus itu. Karena itu dakwah tidak selamanya diterima. Kalau jenengan jadi pendakwah, kalau suatu saat ditolak jangan marah-marah. Pas ngaji wonge ono 5, terus saja ngaji. Pas ngaji kan wong iblas, jangan marah. Alhamdulillah tugasnya wis entek, mulai ngibrit sarapan ke warung. Nah begitu. Nabi Yunus ini rupanya ya itu untuk pelajaran kita bersama. Manusia-manusia yang setelah Nabi Yunus termasuk Nabi kita. Idza mughadiban, ketika pergi dengan marah. Fadonna al-naqdiru alaihi, dikira aku gak roh.
gak kuwasa ngurusi dhek. Dikira marahi dhek, kata Allah, aku tidak melihat dia dan ngurusi dia. Begini, ya, nanti kita bisa lihat. Tadi surat apa tadi? Ya. Akhirnya kita bisa melihat di dalam surat As-Saffat ya. Surat As-Saffat, saya bacanya surat As-Saffat. Hubungannya surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin idza baqa ilal fulkil mas'un fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim walaula annahu kana minal musabbihin lalabita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Wa inna Yunusa laminal mursalin, dan sungguh Yunus itu termasuk utusan Allah, Rasul, utusan Allah. Baqa ilal fulkil masbun, ketika meloncat ke perahu, ke kapal yang penuh muatan. Tadi sambil marah-marah ya tadi, Al-Anbiya tadi, sambil ninggalno umatnya marah-marah, tapi Allah kan Maha Kuasa, apa aku gak dikira gak roh dhek ta? Masanya apa? Nabi itu berbeda dengan kita. Nabi itu kalau mau pergi saja menunggu apa kira-kira? Menunggu wahyu, menunggu perintah. Kalau tidak ada perintah tidak boleh nyingkir. Rasul juga itu ketika pindah ke Habasah, situ sing rimo mek raja itu mulai maneh dakwah lagi nang Thaif, malah situ kalau sing rimo. Meskipun sekarang kota pertanian di Arab Saudi ya Thaif itu ya itu, tapi dulu asal muasalnya mereka menolak kepada dakwah Nabi kita. Pulang kembali ke Mekah dalam suasana begitu, tapi Rasul tidak marah. Cuma Jibril yang marah. Jibril yang mana? Ayo apa Rasul dikemblangi waktu maaf tidak nih barangnya barang. Ngaji lo tidak nih. Ya kalau sampai di lona tidak harus nyengkrik. Ngibit lah apa ngurus pemaca ketau gitu saja umpama begitu. Ketika begitu Jibril sampai kasihan pada beliau. Rasul gunung kota angkat ya. Tak pilih wong Thaif. Ya ludes ta wong Thaif dibiuhi gunung. Ya nek dibiuhi duwe meringis-meringis ya. Nah itu jamaah sekalian, kata Nabi lah jangan. Mereka seperti itu karena bodohnya itu. Sebab gobloknya itu sing dadekno menolak kebenaran. Allahumma ti qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Rasul itu. Berilah petunjuk umat saya ini karena gobloknya ini. Itu warid anil jahilin. Wong gobloke karo gobloke wae. Gak ngerti nek dhek iki goblok, hati-hati. Wong kan repot. Dibagi manusia kan ada sing rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada seorang yang ngerti, pinter, terus dia ya pinter. Ittabi'u, ikuti dia. Ada orang yang yadri wa yadri annahu yadri. Ono maneh sing misore, ono wong ngerti, tapi dia itu gak ngerti nek dia ngerti. Jawilen wong iku. Mas, lah sampean celuk Gus ta apa? Gus, dereng sampean wong pinter sih Gus. Ya sepurane aku lali aja nih. Itu yang kedua. Sing repot yang nomor 2, ini nomor 3 saiki. Rajulun la yadri. Wa la yadri annahu la yadri. Ono wong gak ngerti, tapi dhek gak ngerti nek dhek iku gak ngerti. Iki sing terakhir. Sing dhuwure maneh. Wa rajulun yadri ya annahu yadri ya, dia tidak ngerti tapi ngerti nek dhek iku goblok. Jangan goblok nek. Ya itulah kita pimpin yang baik. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Sing nomor 3.
Seseorang yang tidak ngerti, tapi dia itu sadar nek dia nggak ngerti, itu kita bimbing baik-baik. Sing rapor sing nomor 4 iki. Warajulun la yadri wa la yadri anna la yadri. Ana wong goblok tapi dhek gak ero nek dhek. Lah iki sing ruwet iki. Ngapunten. Kita kelompok yang mana kalau urusan masing-masing. Sambung ya Pak. Itu manusia terbagi 4 itu. Apalagi di mana rupane kalau ono sing ngandel. Jadi yang paling atas warajulun yadri, seseorang ngerti. Ya, wa yadri annahu yadri. Dia ngerti, nah dia mengerti. Itulah harus kita ikuti orang model begitu. Yang kedua, warajulun yadri. Ono sing ngerti ini. Tapi wala yadri annahu yadri, tapi gak ngerti nek dia iku ngerti. Jawil niku. Direng-reng ngimami masjid ini. Biasanya harus sadar, mengerti tapi gak harus ada yang ngerti. Yang nomor 3 cek todong ini. Warajulun la yadri, wa yadri annahu la yadri. Ono wong gak ngerti, tapi dia ndak ngerti. Ya ini sing gampang dibimbing ini. Sing paling boleh tinggi sedih sampai potong senop papat. Warajulun la yadri. Orang tidak ngerti, walayatri, dia itu gak ngerti, annahu layatri. Ono wong goblok tapi gak ngerti nek dia wong goblok kayak ini. Itu nyeseti mulut dia. Jamaah itulah contoh manusia, pembagian manusia. Karena itu kita mudah-mudahan bisa mengambil nomor 1 boleh kalau mampu. Nek jika iso nomor 2, paling sing apik nomor 3. Ya sebagaimana nanti kalau kita sirot itu setelah al-haud, setelah padang mahsyar, yaumul mizan, catatan nama, yaumul hisab, haud kan begitu. Prosesnya lama itu di akhirat nanti. Nah, setelah bertemu Rasul, aman kalau ketemu Rasul. Sing rapot itu karo Rasul. Tidak ketemu di telaga Rasul, ini sing berhentian kaya ikamang lajit dilajari kaman. Lah ketika naik sirot itu ada yang kalbargi kayak hilang nyampe. Itulah para nabi-nabi itu. Ana sing karya kayak angin. Angin nek lesus banter Pak. Nah, sampai ya suara Rasul niki. Yang ketiga ini katuyur kayak manu, kita ambil kayak manu itu lumayan wis teko surga katuyur. Nah ini karena apa ya, orang biasa-biasa kebanyakan yang ahli ibadah. Yang nomor 3 tadi masuk ke sana kita. Karena apa, kita seperti kilat nggak mungkin untuk nabi. Kedua seperti angin kencang, ya bukan ngelasi, tapi kadang-kadang ya ono sing ngatur. Nah, tergantung mainnya saja. Yang ketiga ini usahakan kayak burung, yaitu katuyur. Pur nyampe surga. Sing ngeropot sing nomor 4, kaya wong remok ya. Kaya manten dikarang enak. Ya ada karalip gitu. Ono cengkrek sing gantol wong itu. Saya kalau baca kitab-kitab hadis ya di Sahih Muslim, ada orang itu yang sudah selesai, kata ucul kan ini, sampai tinggal kakinya saja. Ada sampai kakinya saja mau jatuh begitu. Akhirnya ya dengan amalnya, syahadatnya, mungkin jamaahnya, mungkin infaknya menolong dia. Akhirnya dengan tinggal kakinya langsung kembali dan langsung naik surga. Ada yang model-model begitu. Di mana? Di kitab-kitab Hindu, ya, di Sahih Muslim ada. Dan kembali kepada Nabi Yunus, mari surga-surgaan ya boleh saja, itu nyambut keimanan. Ya kembali ketika Nabi Yunus dia lari ke perahu yang penuh muatan,
id abaqa ilal fulkil maskun, di saat dia meloncat ke perahu yang penuh muatan, fasahama diundi oleh pemilik perahunya itu. Hati mana kejegur kabeh, ayo tak undine ngene cepet. Fasahama maka diundi, fakana minal mudkhatin. Dia termasuk orang yang harus menjeburkan diri oleh lotre. Ya lotre sembako, wong lotre roto Nah, itulah di dalam Al-Qur'an fal taqamahul hut, sehingga ditelan ikan itu yang namanya tadi apa? Nun, ikan nun tadi. Wal mulim dalam keadaan sakit. Di perut ikan dalam keadaan sakit. Ini kita harus paham. Nabi Yunus ini memang salah. Belum ada perintah tapi sudah meninggalkan kampungnya. Kampungnya di mana? Di sekarang tanah Khaybar itu. Kurma Khaybar. Saya terangkan muasalnya ya ayat ini. Rasulullah itu bersama Mu'adz bin Jabal jalan-jalan begitu, berhenti di kebun kurma. Asalnya ayat ini. Ketika di situ pemiliknya orang Yahudi ternyata. Iki ngomong ngene wong turun kena nyolong kurma kowe. Mau pemiliknya ini datang. Nah, setelah datang salaman. Min en, dari mana Anda? Mansmuk, nama Anda siapa? Ana Muhammad dari Mekah. Pakai jauh. Iya. Lalu Jibril macam ayat ini, gitu loh. Jibril membacakan ayat ini dari ayat, maaf saya bacakan dari surat tadi surat Shaffat ayat 139 sampai 148. 139 sampai 148 itu dibacakan oleh Jibril. Tapi saya terangkan tidak seluruhnya, nanti kan kontennya kan ikan itu. Nah, ketika dibacakan wa inna yunusa minal mursalin il'abqa ilal fulkil maskun fasahama fakana minal mudkhatin sampai faltaqamahul hutu wa mulim. Lalu kaget si pemilik kebun tanah Khaybar yang luas itu. Siapa kamu, kok paham saudaraku? Jadi orang Yahudi. Itu saudara saya Yunus, yang dulu ya di kebun ini dia berada di Khaybar ini. Di tanah inilah dulu tempatnya saudaraku Nabi Yunus dakwah. Itulah orang Yahudi akhirnya beriman itu. Ya karena keduanya menganggap Yunus itu saudaranya. Itulah. Tetapi karena dia tidak sabar, ketika dakwah di tempat ini, dia meninggalkan umatnya. Ya apa di gerombong gue ngono. Akhirnya lari ke Laut Merah itu, di perahu penuh muatan, diundi, ya harus ditelan ikan dengan rasa sakit. Lalu di situ di dalam ayat kan falaula annahu kana minal musabbihin, andai kata Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih. Nah ini pelajaran untuk kita. Kita kalau ada kesulitan perbanyak apa? Tasbih. Niru Yunus tidak apa-apa, niru Nabi Yunus. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Aku nyambut kayak kombulat, boleh pakai itu, pakai. Atau kita larikan kepada ampunan Allah. Kalau pakai Nabi yang pertama Nabi Adam, Rabbana zalamna. Kalau pakai yang tengah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di situ ada. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai kata Yunus, kata Allah, bukan termasuk orang alim bertasbih, lala fita fi bani, tetelah dia di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai dina kiamat. Maksudnya mate dadi daginge
Jadi teleo maksudnya begitu. Jadi andai kata dia tidak ahli tasbih, lalabiha tetap tinggal fibatni dalam perut ikan nun tadi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Terus gak mau nang dunia. Ya akhirnya dia bisa dikeluarkan oleh ikan, digesek itulah. Akhirnya ada matahari, ada pohon-pohon kecil, akhirnya dia hidup pulang kembali. Itu saja ceritanya. Untuk sedikit cerita Nun bahwa Nabi Yunus pernah di perut ikan dalam suasana sakit. Dan tentu andai kata kita di perut ikan, ojo jajak petang golok di nopo petang bulan. Ya orang meniteris nyawanya itu pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa min alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la ba'dal hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika an siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma sallimna aslim dinana wa la tasrul waqtana zimanana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah yang bisa kita sampaikan sekali. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.